Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Manajemen Pemasaran 2, ingin mempresentasikan materi tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Lilis Kholisah, Ajeng Dwi Rahayu, Della Alvenia Cahyaningrum, Ika Sari Istiqomah, Lailatul Hikmah, Dimas Rahmawati, dan Nurul Hidayati. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Ajeng Dwi Rahayu. Untuk pembahasan yang pertama adalah merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Jadi sebenarnya saluran pemasaran itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan saluran pemasaran? Jawabannya ada di slide berikutnya. Jadi di sini kita sudah memaparkan beberapa pengertian tentang saluran pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kotler, kemudian menurut Lem, dan juga menurut Fandi Ciptono. Pemaparan oleh mereka bertiga itu sebenarnya memiliki kemiripan juga loh. Kita bisa lihat yang pertama adalah dari Kotler dan dari Lem. Keduanya memaparkan bahwa saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung. Untuk Kotler sendiri, organisasi yang saling bergantung ini terlibat dalam proses produksi. Sedangkan menurut Lem, organisasi yang saling bergantung ini memudahkan pemindahan kepemilikan. Nah, pemindahan ini dari siapa ke siapa? Tentunya dari produsen ke konsumen. Kemudian untuk yang ketiga dari Fandi Ciptono, saluran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi, bila dilihat, pemaparan Fandi Ciptono ini juga memiliki kemiripan dengan pemaparan yang disebutkan oleh Lem. Setelah kita membaca dan mengetahui pemaparan dari para ahli di atas, kita bisa menyimpulkan nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan saluran pemasaran itu? Jadi, saluran pemasaran itu adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung, kemudian dalam kegiatan pemasaran menghantarkan produk berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk bisa dikonsumsi. Lalu, bagaimana nih caranya pemasar bisa mengelola saluran pemasaran ini? Jadi, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah push strategi, yang kedua adalah pull strategi. Untuk yang pertama, push strategi atau strategi dorong, strategi ini bertujuan untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Biasanya, loyalitas yang digunakan pada push strategi ini rendah. Jadi, tenaga kerja yang kita gunakan adalah tenaga penjual, misalnya seperti toko. Untuk yang kedua, pull strategi atau strategi tarik. Di sini, strateginya tujuannya untuk mendorong perantara memesan. Jadi, cara-caranya itu adalah seperti mengiklankan, kemudian promosi, kemudian berkomunikasi lewat sosial media. Karena loyalitas produk yang ada di pull strategi ini itu tinggi, jadi konsumen diharapkan dengan sendirinya, dengan senang hati memesan produk kepada kita. Merencanakan dan mengelola saluran pemasaran distribusi. Saluran distribusi berfungsi untuk menghantarkan atau menyampaikan produk dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Selain itu, fungsinya adalah untuk mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan. Pemasaran distribusi disebut juga perantara. Anggota-anggota ini memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya adalah 1. Fungsi informasi, yaitu fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai peluang, pesaing, kelebihan atau kekurangannya, lingkungan pasar, maupun segala bentuk hal yang berhubungan dengan lingkungan pemasaran. Yang kedua adalah fungsi promosi. Fungsi ini adalah fungsi pengembangan dan
penyebaran komunikasi secara persuasif mengenai suatu produk untuk memikat hati konsumen. Yang ketiga adalah fungsi negosiasi. Fungsi ini adalah fungsi untuk usaha mencapai suatu kesepakatan mengenai harga atau mengenai masalah lainnya yang mengandung timbulnya perpindahan hak milik. Yang keempat adalah fungsi pemesanan. Komunikasi mundur mengenai minat beli para anggota saluran pemasaran distribusi. Mengapa komunikasi mundur? Karena komunikasi ini nantinya akan kembali kepada produsen. Yang kelima adalah fungsi pembiayaan. Fungsi ini adalah fungsi untuk mencari atau memperoleh dan mengalokasikan dana-dana untuk menutupi biaya-biaya persediaan pada tingkat saluran distribusi yang berbeda-beda. Yang keenam adalah fungsi pengambilan resiko. Fungsi ini adalah fungsi untuk memperkirakan resiko-risiko yang mungkin terjadi pada tingkat-tingkat pendistribusian atau pada tugas-tugas dalam pendistribusian. Yang ketujuh adalah fungsi kepemilikan secara fisik. Fungsi ini adalah fungsi yang mengelola, mengatur persediaan produk berbentuk fisik seperti bahan mentah hingga produk tersebut selesai dan sampai ke tangan konsumen. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pembayaran. Fungsi ini berkaitan dengan pembayaran faktur melalui bank. Dan yang terakhir adalah fungsi titel. Fungsi ini adalah untuk memindahkan hak milik secara aktual dari satu pihak kepada pihak lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Menurut Lam, ada 3 faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Yang pertama adalah faktor pasar. Faktor pasar ini meliputi ukuran pasar, keadaan geografisnya, dan sasaran pelanggan. Yang kedua adalah faktor produk. Produk-produk yang kompleks yang dibuat secara khusus dan mahal biasanya menggunakan saluran pemasaran atau distribusi langsung atau pendek untuk mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga adalah faktor perusahaan atau produsen. Pihak perusahaan atau produsen yang mempunyai sumber daya seperti keuangan yang lebih baik, pemasaran yang lebih baik, manajemen yang lebih baik akan cenderung menggunakan saluran pemasaran atau distribusi secara lebih luas atau banyak. Pihak inilah sebenarnya yang mempunyai andil besar untuk memilih saluran distribusinya. Menurut swasta, ada 4 faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Faktor pertama adalah pasar, yang kedua produk, yang ketiga produsen, yang keempat adalah perantara. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi menurut ahli swasta. Menurutnya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar. Pasar sendiri merupakan faktor penentu atau faktor kunci yang mempengaruhi dalam pemilihan saluran oleh manajemen karena saluran distribusi ditentukan oleh pola pembelian konsumen. Pasar sendiri memiliki pertimbangan yang meliputi 1. Konsumen atau pasar industri. 2. Konsumen potensial. Yang ketiga, konsentrasi geografis. Yang keempat, ukuran pesanan. Dan yang terakhir, kebiasaan konsumen. Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi saluran distribusi yaitu pertimbangan produk, di mana pertimbangan produk ini meliputi 1. Nilai unit, yang kedua, luas dan berat, yang ketiga, mudahnya rusak, yang keempat, produk standar, dan yang terakhir, luas produk lain. Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi saluran distribusi yaitu pertimbangan perusahaan, di mana pertimbangan perusahaan ini meliputi 1. Ukuran perusahaan, 2. Sumber keuangan, 3. Pengalaman dan kemampuan manajemen, yang keempat pengawasan saluran, dan yang kelima servis. Faktor keempat yang dapat mempengaruhi saluran distribusi yaitu pertimbangan perantara, di mana pertimbangan perantara ini meliputi 1. Servis yang diberikan oleh perantara, 2. Kesediaan perantara, 3. Sikap perantara, 4. Volume penjualan, dan yang terakhir, biaya. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis saluran distribusi. Menurut Kotler, tahun 2008,
Saluran distribusi dapat dibagi menjadi dua jenis saluran, yaitu pertama, saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung atau kadang disebut juga dengan saluran tingkat 0 atau zero level channel adalah saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Dalam kerangka kerja ini, produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Contohnya, penjualan dari pintu ke pintu, arisan, pesanan surat, pemesanan lewat telepon, atau penjualan lewat media seperti TV atau internet. 2. Saluran distribusi tidak langsung. Ketika produsen melibatkan perantara atau orang tengah untuk menjual produknya kepada pelanggan akhir, maka saluran distribusi yang digunakan ini disebut dengan saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu A. Saluran satu tingkat atau one level channel, produsen, pengecer, konsumen. Saluran distribusi satu tingkat berfungsi paling baik bagi produsen yang bergerak di bidang barang belanjaan seperti pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, mainan, dan lain-lainnya. B. Saluran dua tingkat atau two level channel, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke pengecer yang akhirnya menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan akhir atau konsumen. C. Saluran 3 tingkat atau 3 level channel, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, pelanggan. Saluran distribusi 3 tingkat melibatkan agen selain pedagang grosir dan pengecer yang membantu dalam penjualan produk. Agen-agen ini berguna ketika suatu produk perlu bergerak cepat ke pasar dengan segera setelah pesanan ditempatkan. Hal-hal yang dibutuhkan dalam merancang sistem saluran distribusi. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan konsumen. Dalam merancang saluran pemasaran, seorang pemasar harus mengetahui tingkat output jasa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen, perusahaan dapat mengetahui lokasi yang diinginkan oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa. Yang kedua yaitu menentukan tujuan saluran distribusi. Perusahaan harus memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan menentukan alternatif saluran distribusi terbaik yang akan digunakan. Tujuan saluran distribusi dapat dipengaruhi oleh perusahaan, produk, perantara pemasaran, pesaing, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi alternatif utama. Sebelum memilih alternatif saluran distribusi, perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi saluran distribusi sehingga perusahaan dapat mengetahui saluran distribusi terbaik yang dapat digunakan. Saluran alternatif utama menyangkut yang pertama yaitu jenis-jenis perantara. Perantara yaitu pihak atau orang yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu jumlah perantara pemasaran. Dalam saluran distribusi terdapat beberapa perantara yang digunakan oleh produsen untuk menjangkau konsumen. Yang ketiga yaitu tanggung jawab anggota saluran distribusi. Seorang perantara mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan produk, barang, atau jasa ke tangan konsumen dengan baik. Selanjutnya yaitu strategi distribusi produk. Strategi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, distribusi intensif. Distribusi intensif yaitu strategi di mana mereka menyimpan produk di toko mereka sebanyak mungkin. Strategi ini biasanya digunakan pada barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, surat kabar, permen, dan lain-lain sebagainya. Kedua yaitu distribusi eksklusif. Distribusi ini merupakan strategi di mana produsen hanya memberikan hak eksklusif kepada sejumlah penyalur yang terbatas untuk mendistribusikan produk perusahaan di wilayah mereka. Ketiga yaitu distribusi selektif. Distribusi selektif merupakan strategi di mana penggunaan lebih dari satu perantara, tetapi lebih sedikit dari seluruh perantara yang tersedia untuk menjual produk perusahaan.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis perantara menurut Fendi Ciptono. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu merchant middleman. Merchant middleman merupakan perantara yang memiliki barang untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Contohnya yaitu seseorang yang membeli produk kepada produsen kemudian dijual kembali kepada konsumen. Selanjutnya yaitu agent middleman. Agent middleman merupakan perantara yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan, dan melakukan transaksi atas nama produsen. Perantara ini tidak membeli atau menjual kembali produk, tetapi hanya mencarikan konsumen saja. Kriteria evaluasi saluran distribusi yang di dalamnya ada masalah kendali. Masalah kendali ini menggunakan perantara memberikan sejumlah kendali atas pemasaran produk dan beberapa perantara mempunyai kendali lebih besar dibandingkan perantara lain. Di antaranya ada kriteria ekonomi dan kriteria adaptif. Di dalam kriteria ekonomi, perusahaan ini membandingkan perkiraan penjualan, biaya, dan probabilitas alternatif saluran yang berbeda. Sedangkan kriteria adaptif adalah saluran distribusi harus didapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dalam perancangan saluran distribusi, produsen berjuang antara apa yang ideal dan apa yang praktis. Untuk efektivitas yang maksimum, analisis dan pengambilan keputusan harus lebih bertujuan. Merancang sistem saluran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menetapkan tujuan saluran, mengidentifikasi saluran, dan mengevaluasinya. Berikut penjelasan menurut para ahli yaitu Philip Kotler dan Gary Armstrong. Yang menjelaskan yaitu menganalisis kebutuhan konsumen seperti yang dinyatakan sebelumnya. Saluran distribusi merupakan dari keseluruhan jaringan penghantar nilai pelanggan. Setiap anggota saluran menambahkan nilai bagi pelanggan. Merancang saluran distribusi dimulai dengan menemukan apa yang diinginkan konsumen, sasaran dari saluran tersebut. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan. Dan yang kedua ada menentukan tujuan saluran distribusi. Tujuan saluran perusahaan juga dipengaruhi oleh sifat perusahaan, produknya, perantara pemasarnya, pesaingnya, dan lingkungannya. Misalnya, ukuran dan situasi keuangan perusahaan menentukan fungsi pemasaran, mana yang dapat ditanganinya sendiri dan mana yang harus diberikan kepada perantara. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif utama. Perusahaan ini dapat memilih dari berbagai saluran untuk menjangkau konsumennya dan tenaga penyalur, penjualan sampai agen, distributor, penyalur, surat langsung, telemarketing, dan internet. Saluran alternatif ini utamanya menyangkut jenis perantara, jumlah perantara, dan tanggung jawab masing-masing anggota saluran. Yang pertama ada jenis-jenis perantara. Yang kedua ada jumlah pemasaran, dan yang ketiga ada tanggung jawab anggota saluran distribusi. Yang keempat ada mengevaluasi alternatif utama. Misalkan perubahan telah mengidentifikasi beberapa alternatif saluran yang ingin memilih salah satu yang paling memuaskan tujuan jangka panjangnya. Masing-masing kriteria tersebut yaitu ada kriteria ekonomi. Perusahaan ini membandingkan perkiraan penjualan, biaya, dan probabilitas alternatif saluran yang berbeda. Yang kedua ini ada kendali masalah. Menggunakan perantara biasanya berarti memberikan mereka sejumlah kendali atas pemasaran produk, dan beberapa perantara mempunyai kendali lebih besar dibandingkan perantara lain. Yang ketiga ada kriteria adaptif. Kriteria adaptif ini saluran sering memerlukan komitmen jangka panjang, tetapi perusahaan ingin membuat saluran tetap fleksibel sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan di sini selanjutnya ada konflik saluran distribusi. Konflik saluran distribusi ada dua, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal.
Konflik horizontal terjadi di antara perantara yang sejenis, tetapi konflik vertikal adalah konflik ini terjadi antar anggota saluran distribusi. Di sini saya jelaskan menurut para ahli, yaitu Fandi Jiptono, yang mengartikan konflik horizontal ini terjadi antara para perantara yang sejenis. Sumber konflik biasanya karena ada perantara yang memperluas lini produknya dan lini baru dan tidak tradisional. Konflik horizontal bisa berupa konflik antara perantara yang menjual barang sejenis dan konflik antara perantara yang menjual barang yang berbeda. Dan yang kedua ada konflik vertikal. Konflik ini terjadi antar anggota saluran distribusi. Sumber konflik umumnya adalah ketidaksamaan tujuan, hak dan peranan yang tidak jelas, perbedaan persepsi, dan sangat besarnya ketergantungan perantara keadaan produsen. Konflik vertikal ini terdiri dari konflik antara produsen dan pedagang grosir dan penyebab konflik saluran distribusi. Yang pertama itu ada ketidakselarasannya tujuan. Misalnya, produsen mungkin ingin mendapatkan penetrasi pasar yang cepat melalui kebijakan harga murah. Namun, penyalur lebih suka bekerja dengan margin tinggi dan mengejar profitabilitas jangka pendek. Nah, yang kedua itu ada peran dan hak yang tidak jelas. Batasan wilayah dan penghargaan untuk penjualan sering menciptakan konflik. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan persepsi. Produsen dapat merasa optimal tentang pandangan ekonomi jangka pendek dan menginginkan penyalur menyimpan persediaan yang besar. Selanjutnya, ada ketergantungan perantara pada produsen. Keberuntungan penyalur eksklusif seperti penyalur mobil sangat dipengaruhi oleh produk dan keputusan penetapan harga produsen. Situasi ini menciptakan potensi tinggi terjadinya konflik. Selanjutnya, pada slide berikutnya, solusi konflik saluran distribusi. Suatu perusahaan dapat menerapkan salah satu atau beberapa strategi. Di antaranya yaitu dengan berbagai strategi, yaitu di sini salah satu anggota saluran berinisiatif sendiri dalam proses tawar-menawar, di mana ia bersedia mengalah dengan harapan pihak lain juga berbuat yang serupa. Selanjutnya ada boundary strategi, di mana menangani konflik dengan diplomasi, di mana kedua belah pihak mengirim wakil-wakilnya untuk berundi memecahkan konflik yang terjadi. Nah, di sini ada yang ketiga itu interpenetration strategi. Konflik strategi ini memecahkan konflik dengan interaksi informal yang sering dengan melibatkan pihak lain untuk membangun apresiasi terhadap pandangan masing-masing. Selanjutnya ada superorganisational strategi, yaitu menggunakan pihak yang ketiga dengan netral untuk menangani konflik. Pada slide berikutnya ada co-optation, yaitu menggunakan pimpinan organisasi lain yang ditempatkan di Dewan Penasehat atau Dewan Direktur untuk didengarkan pendapatnya dalam mengatasi konflik. Nah, yang selanjutnya itu ada subordinate goal strategi. Subordinate goal strategi ini, para anggota saluran yang berkonflik menetapkan tujuan bersama. Lalu ada yang terakhir namanya exchange of person strategi, di mana masing-masing pihak yang berkonflik saling bertukar personil. Tujuannya untuk masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang dan situasi yang sedang dihadapi pihak lain. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.